Di dalam penjara es hitam, udara dingin yang gelap bergolak, sanggup membekukan energi spiritual dalam tubuh. Saat ini, Muchen berdiri tenang, kedua telapak tangannya terlipat. Dengungan samar terdengar dari dalam tubuhnya, diikuti energi spiritual agung yang membanjiri setiap anggota tubuh dan tulangnya. Energi spiritual beriak deras, membengkak dengan kecepatan mengejutkan, berlapis-lapis seperti gelombang, mendorongnya menuju tingkat yang lebih kuat. Muchen telah menerima banyak keberuntungan selama keretakan naga Phoenix. Energi spiritual dalam tubuhnya secara bertahap mencapai puncak penguasa tingkat 3. Namun, ia sengaja menunda terobosan karena khawatir fondasinya goyah akibat kemajuan terlalu drastis. Meski telah memurnikan banyak esensi darah naga Phoenix di celah naga Phoenix, ia tidak berusaha mencapai penguasa tingkat 4. Ia sadar, sekali berhasil menembus tingkat itu, Pangeran Netherworld tidak akan lagi bersikap lunak. Karena itu, Muchen bersabar hingga kembali ke wilayah Daluo. Selama pengasingan hampir setengah bulan, ia berhasil mengendalikan kekuatan yang terus meningkat dan mengembangkannya lebih lanjut. Energi spiritualnya kini hampir mencapai titik luapan. Dengan sedikit dorongan, energi spiritual yang meluap itu otomatis akan memicu terobosan. Di sekitar panggung pemberian gelar, banyak mata tertuju pada penjara es. Banyak yang menggeleng iba, mengira Muchen telah gagal. Energi spiritual penguasa tingkat 5 jelas bukan tandingan penguasa tingkat 3. Kakak Nine Nether, Muchen, dia. Tang Bing tak kuasa bergumam dengan wajah khawatir. Alis Nine Nether berkerut, menatap penjara es. Persepsi tajamnya menangkap fluktuasi abnormal dari dalam, sehingga ia memilih diam. Di singgasana emas, mata emas Mandela berkedip. Bibir merahnya melengkung, terkesan pada Muchen. Orang ini benar-benar punya keahlian mengesankan. Pertarungan membosankan ini sudah seharusnya berakhir. Qiu Tain tersenyum acuh. Baginya, jurang antara kemampuannya dan Muchen terlalu lebar. Trik mengejutkan Muchen tak mampu menutupi celah itu. Namun, mampu menghancurkan talenta muda yang tenarnya baru menyebar ke wilayah utara memberi kepuasan tersendiri. Qiu Tain mencibir, lalu mengulurkan telapak tangan ke arah penjara es hitam, siap mengepalkannya. Tepat saat Qiu Tain mengepalkan tangan, energi spiritual dahsyat meletus sebagai gunung berai. Api ungu berkobar disertai kilat tak berbentuk, semuanya terkandung dalam energi spiritual yang mengguncang. Keduanya tak tergoyahkan, bagaikan langit. Dengan sekali hembus, penjara es menguap tanpa sisa. Apa? Ekspresi Qiu Tain berubah mendadak. Banyak ahli menyaksikan dengan cemas. Sinar energi spiritual besar melesat ke langit, lalu menyusut dan menghilang. Setelah sinar itu lenyap, bayangan ramping Muchen muncul kembali. Semua tatapan tertuju padanya. Muchen masih dengan rambut hitam panjang dan mata hitamnya yang dalam. Namun, fluktuasi energi spiritualnya jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan dahsyat ini memicu seruan lantang, dia berhasil mencapai terobosan, wajah-wajah dipenuhi keheranan. Tak ada yang menyangka Muchen bisa menembus level di saat kritis seperti ini. Prestasinya sungguh luar biasa, hanya dalam setahun. Tapi meski sudah mencapai penguasa tingkat 4, masih ada jurang lebar dengan Qiu Tain. Beberapa orang kuat berkomentar serupa sambil menggeleng. Terobosan ini hanya mempersempit jarak, bukan menjembatani sepenuhnya. Sementara bisikan memenuhi udara, Qiu Tain menatap Muchen dengan ekspresi muram. Ini di luar dugaannya, Komandan Muchen benar-benar luar biasa, bisa menembus level di saat berbahaya. Qiu Tain tersenyum tipis. Tapi, bahkan sebagai penguasa tingkat 4, mungkin tetap sia-sia. Aku sarankan pertempuran ini diakhiri di sini. Kalau tidak, aku khawatir tidak bisa berhenti. Muchen balas bertanya, lalu, siapa pemenangnya? Ekspresi Qiu Tain membeku. Bibirnya melengkung sinis. Karena Komandan Muchen ingin tahu siapa terbaik, aku akan temani. Niat membunuh terpancar dari sorot matanya. Ia tak menyangka Muchen akan membalas dengan pertanyaan bodoh seperti itu. Jemari keringnya mengepal, lengan bajunya berkibar. Energi spiritual gelap menyapu dahsyat, berubah menjadi pedang hitam raksasa yang merobek angkasa dan menebas Muchen. Mata hitam Muchen berkedip. Ia tidak menghindar, malah melipat kedua telapak tangan. Energi spiritual agung berkobar dengan api ungu dan jantung guntur Netherworld berkelap-kelip menyatu, berubah menjadi pita energi yang melesat menuju pedang hitam raksasa. Ledakan, keduanya bertabrakan. Kali ini, serangan Qiu Tain tidak mudah meraih kemenangan. Setelah kebuntuan singkat, pita energi terputus. Tapi pedang hitam besar juga retak. Jelas, setelah naik ke penguasa tingkat 4,
Energi spiritual Muchen yang menyatu dengan api abadi dan hati guntur Netherworld sudah cukup untuk tidak tertinggal jauh dari Kyutain. Setidaknya, Kyutain tidak bisa lagi mengandalkan energi spiritual saja untuk menekan Muchen. Kyutain menyadari situasi ini, sehingga wajahnya semakin muram. Muchen tetap tenang. Dalam keadaan iblis hati kecil, ia berada dalam kondisi tempur sempurna. Setiap energi spiritual dalam tubuhnya digunakan secara maksimal, tanpa sia-sia. Komandan Muchen benar-benar punya keahlian. Hari ini, aku ingin tahu berapa banyak trik lagi yang kau simpan? Ekspresi Kyutain dingin. Ia menghentakkan kaki, energi spiritual agung melesat, bayangan gelap raksasa muncul dengan energi dingin mengerikan di belakangnya. Karena kau begitu percaya diri, sudut bibir Kyutain melengkung dingin. Ia merentangkan telapak tangan, energi spiritual gelap dahsyat melesat dari tubuh surgawi bulan, berkumpul di bawah telapak tangannya. Para penonton terkejut, seruan mereka menggema. Di telapak tangan Kyutain, muncul 5 bulan sabit hitam. Sebelumnya, 1 bulan sabit hitam saja sudah membuat Qin Zhong kewalahan. Kini dengan 5 bulan sekaligus, meski Muchen sudah mencapai penguasa tingkat 4, kekuatan seperti ini mungkin mustahil dilawan. Kyutain benar-benar tidak berniat memberi Muchen kesempatan. Energi spiritual berfluktuasi tajam. 5 bulan sabit hitam berkumpul di telapak tangan Kyutain, memancarkan hawa korosif yang dahsyat. Para penonton menyadari niat membunuh dalam serangan ini. Kyutain tak lagi mau membuang waktu, ingin segera mengakhiri pertempuran. Ekspresi Nin Nether dan yang lain kembali tegang. Meski Kyutain baru mencapai penguasa tingkat 5, serangannya sudah setara dengan petarung senior. Pergi. Kyutain melambaikan lengan, kelima bulan sabit menghilang, lalu muncul di atas Muchen, bergerak lincah bagai ikan. Dia mencibir. Kali ini, dia ingin menghancurkan keberanian Muchen sepenuhnya. Dengan mengepalkan tangan, dia berteriak, kesatuan 5 bulan. 5 bulan sabit bertabrakan dan menyatu. Kekuatannya menjadi semakin mengerikan, merobek angkasa. Niat membunuh yang kuat terasa jelas. Muchen berdiri tenang di puncak tubuh abadi matahari agung, kedua tangan menyusun segel dengan cepat. Cahaya keemasan memancar dari antara alis dan dada tubuh abadi matahari agung, bagai 2 matahari merekah. Cahaya itu menyatu dengan tubuh Muchen, mengubahnya menjadi emas berkilau. Kekuatan super 9 matahari, kekuatan 2 matahari. Segelnya berubah lagi. Kekuatan super 9 matahari, segel emas matahari surgawi. Jejak cahaya keemasan kuno terbentuk di telapak tangannya, berubah menjadi pita yang menyapu cakrawala, menuju sinar gelap yang datang. Tapi Muchen tak berhenti. Dia tahu mustahil menahan serangan penguasa tingkat 5 hanya dengan ini. Dia menghentakkan kaki, kekuatan naga bergemuruh dari dalam tubuhnya. Raungan naga dan gajah menggema, menggetarkan langit. 4 sinar melesat keluar, berubah menjadi 4 naga dan gajah raksasa. 2 membara api ungu, 2 lain berkilat halilintar tak berbentuk. Seni 9 naga 9 gajah. Keempat makhluk itu bertabrakan, membentuk lingkaran cahaya naga gajah raksasa yang melesat dahsyat. Segel emas matahari surgawi dan lingkaran cahaya naga gajah, 2 serangan mematikan yang ditampilkan Muchen sekaligus. Kekuatannya membuat banyak penonton kagum. Meski baru mencapai penguasa tingkat 4, serangannya mungkin tak tertandingi rekan selevelnya. Tapi apakah cukup untuk menahan jurus maut Kyutain? Semua menyaksikan tegang saat pita gelap Kyutain merobek cakrawala, bertabrakan dahsyat dengan serangan Muchen. Badai energi spiritual mengamuk. Cahaya gelap dan keemasan saling serang, mengikis satu sama lain. Kyutain menyaksikan dengan acuh. Matanya mendingin, hancur. Bulan sabit raksasa berguncang, kekuatan dinginnya melonjak. Dengan desiran, ruang terkoyak, jejak cahaya keemasan hancur berkeping. Bulan sabit hitam terus melesat, menuju halo naga gajah. Keduanya bersimpangan. Halo naga gajah meledak jadi titik cahaya. Tapi bulan sabit hitam juga memudar, retakan muncul di permukaannya. Sisa kekuatanku cukup untuk menyingkirkanmu, cibir Kyutain. Meski serangannya melemah, sisa tenaga masih mematikan. Di puncak tubuh abadi matahari agung, Muchen menatap bulan sabit yang mendekat. Daripada menghindar, dia malah melesat langsung menujunya. Wow! Suara terkejut bergema. Kau cari kematian.
Sinar dingin berkilat di mata Kyutain. Cahaya terang memancar dari tubuh Muchen. Bayangan naga Phoenix raksasa muncul, lalu zirah emas menyelubungi tubuhnya. Dia meninju keras, menghantam bulan sabit hitam yang penuh hawa dingin. Gelombang kejut energi spiritual berkecamuk. Muchen terlempar mundur. Tapi saat dia terbang, retakan menyebar di bulan sabit hitam. Dengan ledakan, bulan sabit itu hancur jadi titik cahaya gelap. Serangan mematikan Kyutain akhirnya ditangkis Muchen. Tubuh abadi matahari agung menangkap Muchen yang terlempar. Tangan besarnya retak akibat hempasan energi. Muchen mendarat di telapak tangan raksasa itu. Zirah emasnya menghilang, darah mengalir di sela jarinya. Dia memandang luka di telapak tangannya. Jika bukan karena zirah emas naga Phoenix dan tubuh naga Phoenix, bulan sabit itu mungkin sudah merobek tubuhnya. Serangan penuh penguasa tingkat 5 memang tak boleh diremehkan. Para penonton takjub. Muchen hanya menderita luka ringan menahan serangan Kyutain. Kyutain menyaksikan dengan wajah dingin. Amarahnya membara karena dipermalukan berulang kali. Tapi setelah kaget dan marah, dia mulai sungguh-sungguh memperlakukan Muchen sebagai lawan. Jika tetap meremehkan, bisa-bisa dia gagal dalam tugas yang seharusnya mudah. Kyutain menarik napas, amarahnya berubah jadi kedinginan yang pekat. Melihat perubahan ini, Muchen mengerutkan kening. Kyutain yang serius akan lebih sulit dihadapi. Kyutain memandang dingin. Dengan hentakan kaki, senjata hitam bagai bulan purnama beku muncul di tangan tubuh surgawi bulan. Hawa tajam memancar dari ujungnya. Ledakan. Tubuh surgawi bulan melesat, membawa hawa dingin memenuhi langit, menyerang Muchen dengan dahsyat. Kyutain menyatu dengan tubuh surgawi bulan, serangannya bisa menghancurkan bumi. Muchen menyusun segel. Pilar iblis meru agung muncul, digenggam tubuh abadi matahari agung, lalu menerjang. Ledakan. Dua bayangan raksasa bertarung sengit. Angin kencang bersiul, awan-awan terkoyak. Pertarungan mereka sangat dahsyat. Semua menyaksikan dengan serius. Kakak Ninneter, Muchen sepertinya kewalahan, kata Tang Bing cemas. Tubuh surgawi bulan mendominasi pertarungan. Ninneter mengangguk. Kyutain memang lawan tangguh. Setelah berhenti meremehkan, dia memilih strategi paling menguntungkan, menyatu dengan tubuh surgawi berdaulat. Dengan energi spiritual penguasa tingkat 5, kekuatan dan ketahanannya jauh di atas Muchen. Jika terus begini, Muchen pasti kalah. Para pangeran lain juga menggeleng. Tempo pertempuran sudah di tangan Kyutain. Andai tubuh surgawi berdaulat Muchen biasa, mungkin dia sudah kalah. Sekarang pun kekalahan hanya soal waktu. Di singgasana emas, Mandala mengerutkan kening. Apa Muchen tak bisa menghentikan Kyutain meraih gelar bangsawan? Muchen, di puncak tubuh abadi matahari agung, mendongak melihat serangan tajam tubuh surgawi bulan. Kyutain di puncaknya melemparkan senyum dingin. Semua bisa melihat Muchen dalam posisi rugi. Muchen menarik napas pelan. Di hadapan semua, dia perlahan menutup mata, tubuhnya tenggelam ke dalam tubuh abadi matahari agung. Jika kau kira bisa mengalahkanku dengan mudah, kau salah. Energi spiritual mengamuk bagai badai di angkasa. Dua sosok raksasa bertabrakan dahsyat, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang langit. Muchen memilih menyelam ke dalam tubuh abadi matahari agung, berlindung dari serangan Kyutain. Kau pikir bisa bersembunyi seperti kura-kura dalam tempurung? Ejek Kyutain. Frustrasinya berubah jadi euforia. Kemenangan tampak sudah di depan mata. Kyutain tersenyum sinis, energi spiritualnya meletus. Hawa dingin tubuh surgawi bulan kian mencekam, serangannya semakin ganas. Di bawah gempuran brutal itu, cahaya keemasan tubuh abadi matahari agung mulai memudar. Jelas pertahanannya mulai goyah. Para petarung menyaksikan dengan penuh penyesalan. Tak ada yang mengejek, semua tahu Muchen sudah melakukan yang terbaik. Memaksa Kyutain bertarung serius dengan level penguasa tingkat 4 saja sudah prestasi luar biasa. Tapi para petarung senior mengernyit. Mereka merasakan energi spiritual di sekitar tubuh abadi matahari agung terus berkurang, seolah Muchen tak lagi mampu menopangnya. Mereka curiga ini bukan semata karena serangan Kyutain. Gerakan Muchen yang tak terduga membuat mereka bertanya-tanya tentang penarikannya yang tiba-tiba. Hanya Mandela dan tiga raja yang menatap tajam. Saat cahaya tubuh abadi matahari agung meredup,
Mereka menangkap fluktuasi aneh yang tersembunyi di balik energi spiritualnya. Satu hal pasti, Mu Chen tidak mundur karena kalah. Dia sedang menyiapkan sesuatu. Penemuan ini membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Bagaimana Mu Chen akan membalikkan situasi? Qiu Taiyin khawatir pertempuran berlarut-larut. Dia meningkatkan serangan, roda bulan tajam menghantam tubuh abadi matahari agung hingga retak di mana-mana. Pertempuran ini harus berakhir sekarang. Qiu Taiyin memusatkan pandangan pada cahaya keemasan yang meredup. Niat membunuh berkilat di matanya. Dia menyusun segel, energi spiritualnya mengalir deras ke tubuh surgawi bulan. Cahaya gelap berdenyut di sekitar benda langit bulan. Energi spiritual gelap berkumpul di kepalan raksasanya, membentuk tinju es hitam raksasa. Tinju bulan. Teriakan Qiu Taiyin menggema. Tinju es hitam menembus kehampaan, membekukan udara menjadi lapisan es. Kekuatan gelap dan dinginnya sungguh mengerikan. Serangan ini setara kekuatan penguasa tingkat 5. Dikombinasikan dengan tubuh surgawi bulan, kekuatannya bisa menghancurkan cakrawala. Menghadapi serangan mematikan ini, Mu Chen hanya bisa menyaksikan tinju es hitam menghantam tubuh abadi matahari agung. Ledakan. Ruang bergetar hebat. Energi spiritual dahsyat dilepaskan dari tinju es. Retakan hitam menyebar cepat di permukaan tubuh abadi matahari agung, menutupi seluruh tubuhnya. Ini akhirnya. Para penonton menghela napas. Setelah kehilangan tubuh surgawinya, Mu Chen tak mungkin lagi melawan Qiu Taiyin. Boom! Retakan di tubuh abadi matahari agung kian banyak. Cahaya keemasan menerobos celah-celahnya, sebelum meledak dalam cahaya menyilaukan. Tubuh raksasa itu hancur berkeping. Qiu Taiyin tersenyum dingin. Tubuh surgawimu sudah hancur. Kau tak mungkin menang lagi. Pikirannya melayang. Kursi penguasa ke-10 wilayah Daluo akhirnya akan menjadi miliknya. Haha. Qiu Taiyin tak tahan tertawa. Semangatnya yang tinggi terasa oleh semua orang. Tak ada yang berani mengganggu. Dia akan segera menjadi penguasa ke-10 wilayah Daluo. Tapi saat cahaya keemasan memenuhi langit, para bangsawan justru menatap dengan tajam. Keheranan terpancar di wajah mereka. Mandela dan tiga raja tercengang. Saat itulah suara tenang bergema, bukankah masih terlalu dini untuk merayakan? Suara itu membuat alun-alun hening. Kemudian, serangkaian teriakan meledak. Mu Chen belum kalah? Qiu Taiyin berhenti tertawa. Wajahnya muram. Berani kau membantah? Kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Niat membunuh bergejolak di matanya. Dengan lambaian lengan, dia menyapu bersih cahaya keemasan yang menyelimuti langit. Saat cahaya menghilang, pemandangan menjadi jelas. Keributan mereda, banyak orang tak kuasa menganga. Itu, pupil Qiu Taiyin menciut. Di depannya, Mu Chen yang pucat berdiri di udara. 4 ratai hitam raksasa melayang tenang mengelilinginya. Keempat ratai hitam itu tampak tanpa energi spiritual. Tapi kelopaknya dipenuhi ukiran rune kuno samar yang berkilauan, memancarkan gelombang mengerikan. Apakah itu susunan spiritual? Teriak Dewa Asura dan yang lain. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual aneh dari teratai-teratai itu, fluktuasi susunan spiritual tingkat tinggi. Jantung mereka berdebar ketakutan. Desahan tajam bergema di langit. Semua terkejut dengan kembalinya Mu Chen. Tak ada yang menyangka Mu Chen juga seorang master arai spiritual. Rupanya dia bersembunyi di dalam tubuh surgawinya untuk menyusun arai spiritual secara diam-diam. Susunan spiritual 4 ratai hitam ini luar biasa. Hanya master arai spiritual tingkat bumi yang bisa menyusunnya. Suara gemetar berteriak. Bahkan penguasa tingkat 5 tak akan berani menghadapi susunan spiritual semacam ini. Tidak terbayangkan. Wajah Qiu Taiyin muram. Aku tidak percaya kau seorang Grandmaster arai spiritual tingkat bumi. Kedokmu tidak akan membuatku takut, teriaknya kasar. Mu Chen yang pucat menatap tenang wajah Qiu Taiyin yang menegang. Tanpa sepatah kata, dia mengangkat jari rampingnya, mengetuk pelan udara. Suara lembut bergema dalam hatinya. Arai spiritual teratai iblis pembantaian sempurna, aktifkan.